Siapa yang suka makan buah nanas? Nanas adalah buah tropis yang sangat lezat dan sehat. Buah nanas dapat memiliki berat hingga 8 kg dan memiliki rasa yang manis dan asam. Nanas adalah tumbuhan asli Amerika Selatan yang telah dibudidayakan di sana selama berabad-abad. Pengenalan nanas ke Eropa pada abad ke-17 menjadikannya ikon budaya kemewahan yang signifikan. Sejak tahun 1820-an, nanas telah ditanam secara komersil di rumah kaca dan banyak perkebunan tropis. Selain itu, nanas merupakan buah tropis terpenting ketiga dalam produksi dunia. Pada abad ke-20, Hawaii adalah penghasil nanas yang dominan, terutama untuk Amerika Serikat. Namun, pada tahun 2016, Costa Rica, Brazil, dan Filipina menyumbang hampir sepertiga dari produksi nanas dunia. Buah nanas kaya akan vitamin C, serat, vitamin B, mangan, dan jenis vitamin serta mineral yang lain. Cara mendapat manfaat nanas pun tak sulit. Anda bisa mengkonsumsinya langsung, mengolahnya jadi salad atau jus, dan lain sebagainya. Namun, jangan lupa untuk tidak menggunakan pemanis tambahan. Hindari pula mengolah buah nanas dengan cara yang tidak sehat, misalnya dengan dibakar atau dipanggang. Dengan menghindari beberapa hal itu, khasiat buah nanas bisa Anda dapat secara maksimal. Dengan banyaknya manfaat dari buah nanas dan banyaknya orang yang menyukai buah ini, tentu saja lahan perkebunan nanas sangat luas. Dengan luasnya lahan perkebunan nanas ini, tentu saja setelah panen akan ada limbah nanas yang banyak. Kira-kira dapat dibuat menjadi apa limbah nanas ini? Mari kita simak. Salah satu perusahaan di Kolombia membuat piring dan peralatan makan ramah lingkungan yang dapat terurai secara alami. Piring ini terbuat dari bagian atas nanas tua yang biasanya terbuang sia-sia. Dengan cara yang sama, Anda bisa juga menanam pucuk nanas di kebun Anda yang nantinya mereka akan bertunas di tanah karena mengandung biji. Piring yang terbuat dari daun nanas tersebut merupakan bagian dari upaya terbaru untuk mengurangi sampah plastik secara global. Pekerja di pabrik ini dapat menghasilkan 10.000 piring ramah lingkungan setiap harinya. Perusahaan mengumpulkan pucuk nanas dari petani terdekat. Para petani tidak memungut biaya apapun untuk limbah tersebut. Mereka senang bahwa seseorang bersedia mengubah sampah mereka menjadi sumber daya. Lalu, bagaimana cara pekerja membuat piring dan peralatan makan tersebut? Dimulai dari memisahkan bagian atas nanas, lalu dicampurkan dengan kertas daur ulang. Selanjutnya, ratakan campuran tadi menjadi lembaran. Biarkan kering di bawah sinar matahari, kemudian mesin akan mencetaknya ke dalam bentuk yang kita inginkan. Seperti kebanyakan negara di dunia, Kolombia berupaya mengurangi sampah plastik. Pada tahun 2017, negara ini juga memberlakukan pajak atas plastik sekali pakai yang meningkat setiap tahun. Amerika Serikat menciptakan sampah plastik paling banyak di dunia. Suatu studi menunjukkan bahwa kontribusi orang Amerika terhadap sampah plastik global telah sangat diremehkan dan sebenarnya 5 kali lebih besar. Rata-rata satu orang Amerika membuang 150 cangkir dan piring sekali pakai per tahunnya. Sebagian besar sampah plastik itu tidak dapat didaur ulang dan berakhir di tempat pembuangan sampah atau bahkan lautan. Namun, membuat konsumen membeli produk ramah lingkungan dan biodegradable adalah tantangan. Bahkan, ketika akan memulai 1 dekade pertama, orang-orang akan mengatakannya itu tidak masuk akal.
Di Kolombia sendiri, rata-rata orang-orang tidak terlalu sadar lingkungan dan semua orang hanya ingin menggunakan apapun yang termurah. Salah satu alasan utama mengapa konsumen akhirnya membeli plastik daripada biodegradable adalah karena lebih murah. Piring dari bahan dasar daun nanas ini berharga sekitar $2,50 per lunsin, lebih dari 2 kali lipat harga piring plastik. Terlepas dari itu, seiring dengan semakin sadarnya konsumen terhadap lingkungan, sehingga meningkatkan permintaan akan kemasan yang berkelanjutan. Meskipun harganya memang lebih mahal. Sejak perusahaan diluncurkan, permintaan meningkat hingga 40%. Sekarang, piring ini dijual di 3 jaringan supermarket lokal dan perusahaan mengirimkan lusinan pesanan melalui situs websitenya setiap minggu dengan beberapa pelanggan di Amerika Serikat. Kini, perusahaan berencana memperbaharui peralatannya untuk meningkatkan produksi dan pada akhirnya mewaralabakan bisnis dan memperluasnya ke seluruh dunia untuk membuat lebih banyak negara mengurangi limbah plastik.